Bab 164, Wajah Tua. Diunggah oleh Baca Suara. TESSIAERALITH Point of View. Sosok yang berdiri di hadapanku, dengan kepala sedikit miring dalam pengawasan, mengenakan gaun hitam yang berkilauan yang dihiasi dengan mewah. Kain sutra muncul tepat di atas pangkal leher, dengan embel-embel halus menambahkan sentuhan kekanak-kanakan. Lengan baju menutupi panjang lengan dengan embel-embel halus yang sama di ujungnya, sementara gaun itu jatuh di sisi yang lebih pendek, muncul sedikit di atas lututku. Kunci rambut gunmetal mengalir ke bawah di satu sisi dalam putaran yang terorganisir sempurna yang kontras dengan warna gelap dari pakaiannya. Setelah mengenakan baju besi dan tertutupi debu selama beberapa bulan terakhir, saya tidak percaya bahwa orang yang berdiri di depan cermin adalah saya. Kamu terlihat cantik. Ibuku mengalihkan pandangan antara aku dan bayanganku dengan senyum hangat di wajahnya. Melihat dia duduk dengan benar di kursi di sampingku, bagaimanapun, aku tidak bisa tidak kehilangan kepercayaan bahkan pada gaun baruku. Sementara aku tahu dia jauh lebih muda dari ayahku, ibuku masih harus melewati masa jayanya. Namun rambut peraknya yang cerah masih subur, mata birunya masih bercahaya, dan kulitnya masih muda. Dia dan ayah saya sudah selesai mempersiapkan acara itu, dan tidak seperti gaun gelap saya, ibu saya mengenakan gaun mawar berdebu indah yang mengalir dengan lembut, menekankan pinggangnya yang ramping dan pinggul yang lebar sambil tetap mempertahankan keanggunan yang disimpan. Saya belajar sendiri, belok kiri dan kanan sehingga saya bisa melihat setiap sudut sementara tim pelayan mengangguk dengan konten yang dipesan. Aku tidak begitu yakin tentang ini. Gaunnya agak suram, bukan? Mungkin aku harus memakai sesuatu yang sedikit lebih cerah. Petik 2. Kupikir hitam membuatmu terlihat dewasa, jawabnya. Apa yang kalian pikirkan? Aku setuju, jawab kepala pelayan dengan cepat. Ini dibuat oleh penenun sutra terkenal di Calberg City, yang mendesainnya khusus untukmu, Lady Tessia. Tali dan embel-embel menambahkan sentuhan yang sangat lucu sementara bentuk dan warna keseluruhan dari gaun itu memberikan sangat, alasan bahasa saya, kemiripan sensual. Petik 2. Sensual. Aku merenung, memutar ke kiri dan ke kanan sekali lagi. Lilac, sang desainer, percaya bahwa pakaian itu sendiri tidak seharusnya cantik. Sebaliknya, pakaian itu harus menonjolkan keindahan si pemakai, tambah seorang pelayan muda. Aku pikir gaun ini melakukan pekerjaan yang bagus. Jika saya tidak tahu yang lebih baik, saya akan berpikir bahwa rambut dan mata Anda benar-benar bersinar berbeda dengan gaun itu. Petik 2. Bisa aja, kalian para gadis mengatakan hal yang sama kepadaku ketika aku pertama kali mengenakan armorku. Saya tidak bisa mempercayai siapapun di antara Anda, bantah saya, tidak bisa menyembunyikan senyum yang merayap di wajah cemberut saya. Gelombang tawa memenuhi ruangan ketika pelayan bergegas menyelesaikan sentuhan akhir. Melangkah keluar dari kamar saya melihat Stannard, Darvus, dan Carya mengobrol satu sama lain. Yang mulia, ketiganya menegang saat melihat ibuku sebelum menyapanya serempak. Bapak, Berwick, Ten, Clarel, dan Nen, Rede, ibuku menjawab dengan senyum lembut sebelum menoleh ke arahku. Tessia, sampai jumpa di sana. Saya ada urusan yang harus diselesaikan dengan ayah Anda dan anggota dewan lainnya. Petik 2. Ketika acara itu diadakan di lantai paling atas kastil, ibuku dikawal menuju tangga ketika kami tetap di lorong bersama beberapa penjaga kastil. 3 temanku dan anggota tim diam-diam menunggu ibuku dan pelayannya pergi sebelum kembali padaku dengan senyum nakal. Terlihat bagus di sana, Putri. Darvus, mengenakan jas hitam ramping, menyikutku dengan sikunya saat kami berjalan ke tangga. Bulu surutnya yang biasa-biasa saja disisir ke belakang dengan minyak, sementara kerangka jas yang terstruktur melakukan pekerjaan yang bagus untuk mengurangi kerangkanya yang kekar. Kau kasar, Darvus, desah Carya saat dia menoleh padaku. Tapi dia tidak berbohong. Kau terlihat cantik. Jelas teman saya yang mungil telah melakukan banyak upaya untuk acara ini, dan hasilnya berhasil. Melengkapi penampilannya yang imut dan rambutnya yang ikal dan ikal adalah gaun hijau yang turun sampai pertengahan pahanya, panjang yang akan disukai oleh generasi yang lebih tua jika dia tidak mengenakan celana ketat di bawahnya. Terima kasih, tapi aku tidak menyadari betapa tidak nyamannya aku dalam pakaian ini. Setidaknya kau terlihat cantik dalam pakaianmu, keluh Stannard dari belakang. Aku terlihat seperti burung hias dengan pakaian ini. Kami semua tertawa ketika Stannard mengibaskan jubah biru cerahnya seolah itu sayap. Alih-alih mengenakan setelan jas seperti Darvus, Stannard memilih untuk mengenakan jubah konjurer yang lebih mewah, yang terlihat lebih dekoratif daripada fungsional. Pokoknya, aku berbalik ke Carya, yang berjalan di sampingku. Kamu terlihat cukup memesona. Apakah Anda mencoba untuk menangkap salah satu dari anak lelaki bangsawan di acara itu? Petik 2. Wajah Carya segera memerah tetapi dia berusaha terlihat tenang saat dia menjawab. Tolong. Sebagian besar bangsawan muda yang hadir mungkin adalah pewaris keluarga mereka, yang berarti satu hal, mereka sangat megah. Serius, bersembunyi dengan aman untuk melindungi garis keturunan mereka sambil menyeruput anggur. Petik 2. Kakak laki-laki tertua saya kebetulan adalah salah satu pewaris yang Anda bicarakan, jawab Darvus. Dan kamu benar-benar tepat tentang dia. Kalau begitu, mungkin bantu Stannard menemukan wanita baik untuk ditenangkan setelah perang usai, aku menambahkan. Iya, tolong, dia mengangguk dengan semangat. Aku sangat menyukainya.
Hei, mengapa kamu tidak membantu saya? Darvus mengeluh. Mendiamkan, Carya meraih dan memukul lengan teman masa kecilnya. Mengapa Putri Elenoir memperkenalkan orang pada otot yang begitu kasar? Permisi, Darvus mencengkeram hatinya seolah ditusuk. Setelah aku dengan ramah mengundang kalian berdua, apakah ini ucapan terima kasih yang kudapat? Tesia akan mengundang kita walaupun kamu tidak melakukannya, balas Stannard. Bagaimanapun, saya hanya akan menggunakan kesempatan untuk mendengarkan pengumuman besar dan makan makanan enak, kata Carya. Aku juga ingin tahu seperti apa pengumuman itu, kataku. Kakekmu bahkan tidak memberitahumu. Pasti besar, kata Darvus dengan alis terangkat. Pada saat kami mencapai tangga, lalu lintas macet karena banyaknya orang yang mencoba untuk bangun, tetapi di tengah-tengah olok-olok dan pembicaraan kami tentang misi baru-baru ini, waktu bergerak agak cepat. Tidak seperti beberapa acara masa lalu yang diadakan oleh Dewan, yang ini terbuka untuk para bangsawan di luar kastil juga, sehingga tangga spiral yang besar dipenuhi dengan para bangsawan, tidak terbiasa dijejalkan di tempat yang begitu sempit, dengan keras menyuarakan keluhan mereka. Beberapa menggunakan kesempatan itu untuk dengan santai menyombongkan diri kepada rekan-rekan mereka tentang bentangan luas tanah dan kekayaan yang dimiliki keluarga mereka dalam volume yang tidak terlalu santai, berharap untuk mengesankan calon pelamar di dekatnya. Sementara aku merasakan beberapa pandangan menghampiriku, beberapa bangsawan memiliki keberanian untuk mencoba dan mendekatiku. Mereka yang melakukannya dengan mudah ditakuti oleh penjaga saya. Tampak jelas betapa tidak nyamannya Carya dan Stannard berada di tengah-tengah begitu banyak bangsawan. Sementara Carya memiliki pengalaman sejak keluarganya melayani keluarga Darvus selama beberapa generasi, Stannard datang dari latar belakang yang lebih rendah hati. Aku sudah lelah, gumam Stannard ketika dia didorong dan ditarik oleh kerumunan. Kamu pikir itu buruk di sini? Bayangkan betapa penuhnya itu di lantai bawah lebih dekat ke gerbang teleportasi, Darvus menghibur. Carya setuju. Ya, aku mendengar ada banyak bangsawan yang datang dari luar kastil karena ini adalah pertama kalinya sejak perang dimulai bahwa kastil telah terbuka untuk lebih dari sekedar penduduk. Beringsut perlahan ke lantai paling atas, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kemana-mana, berharap bisa melihat Arthur. Kemungkinannya adalah dia masih beristirahat atau akan datang nanti, tetapi mataku tampaknya secara tidak sadar mencari kepala rambut pirang panjang. Seolah membaca pikiranku, Carya bertanya, ngomong-ngomong, di mana kekasihmu yang tampan? Dia bukan kekasihku. Aku berkata agak terlalu keras, memutar kepala di sekitar kita. Dan dia terluka baru-baru ini, jadi kupikir dia sedang beristirahat. Mungkin. Tuan Lance terluka. Darvus megap-megap. Kurasa dia tidak sekuat yang mereka katakan. Tapi kau punya pantat yang diserahkan kepadamu, Stannard menimpali dengan polos. Diam, teman kekar saya balas sebelum menatap kembali ke Carya. Dan dia tidak setampan itu. Dengan rambutnya yang panjang, aku bertaruh orang salah mengira dia adalah seorang gadis. Petik 2. Au, apa ada yang cemburu? Carya menyeringai. Aku sudah mendengar itu setelah penampilan kecil Arthur di penjara bawah tanah, ada beberapa gadis yang kepincut olehnya. Sepertinya putri kita sekarang harus menangkis persaingan di atas Alacrians dan binatang buas manapun, Stannard terkekeh. Kalian tahu aku bisa menurunkan kalian semua sekarang, kan? Saya mengancam. Setelah setengah jam berjalan menaiki tangga, kami akhirnya mencapai lantai atas kastil. Melihat ke atas, aku, bersama semua orang yang baru saja keluar dari tangga, menghela napas kagum. Sama seperti teras di lantai perumahan, bagian atas kastil diselimuti oleh penghalang berbentuk kubah transparan sehingga seluruh tempat tampaknya berlangsung di luar ruangan. Matahari baru saja mulai terbenam sehingga seluruh kastil dikelilingi oleh hamparan magenta yang tenang dan oranye yang menyala. Bola cahaya melayang di atas kami di dalam penghalang berbentuk kubah, menampilkan cahaya lembut. Dengan ratusan bangsawan dari elf hingga manusia ke kurcaci, semuanya berpakaian dengan cermat, dan orkestra memainkan berbagai seruling dan alat musik gesek untuk mengisi celah dalam percakapan, melangkah ke lantai atas terasa seolah-olah aku dipindahkan ke dalam irama yang memesona. Negeri dongeng. Darvus mengeluarkan peluit panjang sebagai penghargaan sementara tatapan Stannard melesat dari satu tempat ke tempat lain dengan heran. Itu indah, desah Carya. Aku melihat keluargaku, terang Darvus. Carya, ayolah, ayo sambut mereka sekarang dan selesaikan. Petik 2. Ketika Carya dengan enggan ditarik pergi oleh teman masa kecilnya, aku melihat Emily, mengenakan gaun kuning cerah yang tampaknya memiliki beberapa noda dan noda di atasnya, menuang minuman di dekat panggung kosong. Pengrajin magang itu tampak tidak tertarik dengan tampang jijik dari para bangsawan di dekatnya ketika dia dengan santai menghabiskan minumannya dalam sekali tegukan. Emily, Stannard berteriak sebelum aku sempat memanggilnya. Ah, Stannard kecil, putri, Emily menyapa, melambaikan gelas kosongnya. Aku tertawa terbahak-bahak saat melihatnya, tanpa memedulikan penampilan luar, berlari dengan canggung saat dia mengangkat bajunya. Emily terengah-engah saat dia mencapai kami. Akhirnya, orang yang aku kenal. Aku tidak berharap melihatmu di sini, kataku setelah menyapa temanku dengan pelukan. Menurutmu siapa yang bertanggung jawab mengatur semua artefak pencahayaan ini? Dia memutar matanya. Kamu melakukan semua ini, Stannard berseru. Yah, itu jelas bukan tuanku yang riang dan malas, gumamnya masam. Begitukah caramu mendapatkan noda itu? Aku terkikik.
Emily menunduk dan megap-megap. Oh tidak, saya bahkan tidak memperhatikan ini. Pasti saat aku mengisi lebih banyak cairan penghasil mana. Petik 2. Hei, Emily, bukankah itu tuanmu di sana? Stannard menunjuk ke dekat meja-meja di mana, lihatlah, ahli pembuat Gideon sedang bergantian antara menggigit kaki unggas dan menyeruput segelas anggur. Kakak sialan, gumam Emily sebelum menginjaknya. Tuan Gideon. Pengrajin tua tersedak kaki unggas yang dia konsumsi diteriakan keras Emily sementara kami berdua mengikutinya dengan kepala menunduk malu. Kamu kelelawar tua. Setelah mengesampingkan semua pekerjaan dengan mengatakan Anda merasa tidak enak badan, Anda muncul di sini untuk minum dan makan. Emily mendengus, menyambar kaki unggas yang Gideon coba untuk menggigitnya lagi. Haruskah kamu meninggikan suaramu begitu banyak, murid magang? Aku berdiri tepat di depanmu, gerutu Gideon, menyesap gelasnya sebelum mengakui keberadaan kita. Putri Tesia, Stannard, senang melihat kalian berdua masih hidup. Itu selalu hal yang baik. Petik 2. Sudah lama, aku balas menyapa, sementara Stannard membungkuk hormat. Emily mendesah kekalahan saat dia mengembalikan makanan tuannya. Kamu biasanya tidak peduli dengan acara semacam ini. Apa yang membawamu kemari selain makanan dan minuman gratis? Petik 2. Aku diberi tugas yang agak menarik oleh kakekmu, dia menatapku, jadi aku hanya menghabiskan waktu sampai saat itu. Ditambah lagi, saya bisa melihat satu orang yang saya berani katakan lebih pintar daripada saya di seluruh benua ini. Petik 2. Ada seseorang yang lebih pintar darimu, Tuan Gideon. Stannard bertanya, benar-benar terkejut. Sementara itu, Emily mencondongkan tubuh, matanya bersinar karena penasaran. Apa tugas ini? Bocah kekasih sang putri, Arthur, Gideon menghela napas heran. Wah, apa yang kuberikan untuk bisa mengeluarkan semua rahasia dari kepala bocah itu? Apa, adalah, itu, tugas. Emily mencubit lengan tuannya. Ya, sebuah rahasia. Gideon mengejek balik, menamparnya pergi sebelum menggosok lengannya. Pengrajin tua eksentrik mengikuti setelah seorang kepala pelayan memegang sepiring makanan jari, sementara Emily mengejar tuannya untuk mencoba dan mendapatkan informasi lebih lanjut. Jadi, Anda akan berada di sini. Senyum tipis keluar dari bibirku. Bagaimana mungkin? Stannard bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mungkin Arthur bisa lebih pintar dari Tuan Gideon. Jika aku tidak mengenal Arthur sejak kami masih kecil, aku mungkin juga tidak akan percaya pada Gideon, aku menghibur. Ketika saya mulai mengikuti setelah Emily dan mentornya, tatapanku melayang ke arah kerumunan yang berkumpul di puncak tangga tempat kami pertama kali datang. Saya mengenali kepala mencuat dari kerumunan. Dengan rambut hitamnya masih terbelah di tengah dan mata yang tajam melembut oleh kacamata tebal, itu tak diragukan lagi adalah manajer Guildhall Sirus. Tesia, panggil temanku yang berambut pirang itu, menjentikkanku dari lenganku. Ya, apa itu? Aku hanya bertanya padamu apakah kamu ingin mencoba mencari Darvus dan Caria. Mata biru pucatnya bergeser di antara aku dan di mana aku tadi memandang. Kamu pergi duluan, kataku, sudah berjalan menuju kerumunan kecil. Aku akan bertemu dengan kalian nanti. Sambil menyisihkan orang-orang yang berkumpul, aku menuju ke lelaki yang akrab ketika mataku melihat gadis seusiaku yang dia dan beberapa penjaga lindungi dari kerumunan. Claire, saya berkata tanpa berpikir. Mantan pemimpin komite disiplin, yang negara dan keberadaannya disembunyikan oleh keluarga Bladeheart, berdiri di tengah tempat para bangsawan berkumpul. Puteri Tesia, Caspian Bladeheart, Paman Claire, menyapa. Sudah lama, aku mengakui. Paman, ini agak menyesakkan di sini. Biarkan aku mencari udara segar bersama Puteri Tesia, kata Claire. Alis manajer Guildhall biasanya tanpa ekspresi berkerut khawatir. Tapi, itu akan baik-baik saja. Dia tersenyum lembut pada pamannya sebelum menarikku melewati kerumunan. Aku tetap diam ketika kami berjalan ke tepi atap kastil, di mana satu set tangga mengarah ke sebuah dek yang menghadap ke langit. Tak satu pun dari kami yang berbicara sambil bersandar di pagar. Sentuhan suara-suara di sekitar acara besar itu diredam oleh siulan angin terhadap penghalang yang mengelilingi kita. Kamu tampak hebat, kataku akhirnya. Saya tidak berbohong. Claire adalah kakak kelas yang saya, bersama dengan banyak siswa lain, telah memandang sekolah, selalu cerah dan tidak pernah takut untuk menghadapi tantangan langsung. Melihatnya hari ini, mengenakan gaun gading dengan selendang tipis yang menutupi bahunya, aku merasakan udara lembut dan tenang telah menggantikan auranya yang semarak dan bersemangat. Tapi bukan hanya itu, aku tidak bisa meletakkan jari di atasnya, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda dengannya. Aku menghargainya. Dia tertawa kecil saat dia tersenyum tipis. Dan kupikir kamu mungkin sudah cukup mendengar betapa cantiknya penampilanmu malam ini. Sebagian besar oleh teman dan keluarga, aku terkekeh. Kata-kata mereka lebih wajib dari yang lainnya. Claire balas tersenyum geli, tapi kesunyian di antara kami sekali lagi ketika aku menelan pertanyaan yang aku, bersama dengan begitu banyak bangsawan berkumpul di sekitar, ingin bertanya. Aku dengar kamu memimpin tim di lapangan, katanya. Iya, meskipun sudah cukup baru. Petik 2. Aku cemburu, lanjutnya. Kamu pasti sudah jauh lebih kuat. Oh tidak, saya masih harus banyak belajar, jawab saya.
Aku belum bisa mengendalikan kehendak binatang buasku sepenuhnya dan sulap jarak jauhku berantakan karena aku telah fokus untuk menjadi lebih baik dengan pedangku. Aku mengerti, dia mengangguk. Aku tidak berpikir aku pernah mengatakan ini padamu, tetapi teknik Bloodheart memainkan peran besar dalam membentuk permainan pedangku. Aku melanjutkan. Ngomong-ngomong soal menyadari keraguan-raguan saya, dia menggelengkan kepalanya. Aku masih berlatih dengan pedang sesekali tetapi tidak sebanyak yang sebelumnya. Apakah lukamu masih? Dia menggelengkan kepalanya. Cedera saya dari Sirus sebagian besar sembuh. Itu hebat. Kataku sedikit terlalu keras. Apakah kamu berencana untuk mengambil bagian dalam perang itu? Tidak, jawabnya datar. Oh, saya terkejut dengan jawaban Claire. Dia selalu memiliki rasa keadilan yang kuat, yang merupakan bagian besar dari mengapa dia dipilih sebagai pemimpin komite disiplin. Apakah keluargamu tidak menyetujuinya karena apa yang terjadi di sekolah? Bukan itu. Dia menatap bintang-bintang di sekitar kami di atas. Aku tidak mengerti, aku mendesak. Hanya beberapa menit yang lalu, sepertinya kamu ingin mengambil bagian dalam perang. Dan jika keluarga Anda baik-baik saja dengan itu dan cedera Anda menjadi lebih baik. Luka fisikku semakin membaik, dia memotong, mengarahkan pandangannya ke arahku. Dia mulai melepas tali gaunnya, menangkapku lengah. Dia berbalik, jadi punggungnya untuk saya, sebelum menurunkan gaunnya untuk mengungkapkan bekas luka besar di punggung bawahnya. Sementara dia memiliki bekas luka lain dari luka masa lalu, tidak ada yang sebanding dengan kerusakan besar tepat di sebelah tulang belakangnya. Mengangkat gaunnya, dia berbalik ke arahku, ekspresinya tidak berperasaan. Tapi satu-satunya hal yang tidak bisa diperbaiki oleh penghasil dan petugas medis adalah inti mana saya. Tanganku naik ke mulutku saat aku secara tidak sengaja menghembuskan nafas yang tajam. Saya sekarang menyadari apa yang berbeda dari mantan pemimpin komite disiplin. Hal yang tidak bisa saya lakukan. Lalu. Dia mengangguk, wajahnya bertopeng dengan ekspresi yang mengatakan bahwa dia telah menerima ini sejak lama. Aku tidak bisa menggunakan sihir lagi.